Laptop, udah open kantor. Kenapa barang-barang kantor dibuang semua? Karena aku mau bikin kantor jadi aku bangkrut. Ayo guys, kita lanjutin dalam. Dia anak pemilik perusahaan yang super ngerepotin. Pagi ini, dia dikirim sama Pak Bos buat jadi direktur utama. Tapi... Yuk, aku menang. Pak Bos, Nonara bertingkah. Turutin aja semua ucapan dia. Yang penting dia nggak keluar kantor. Kenapa serius? Apapun yang terjadi, saya yang tanggung jawab. Gara-gara perintah Pak Bos, kami seharian harus meladeni tingkah putrinya. Hari ini kalian boleh belajar pakai uang kantor. Dari habisin duit kantor sampai dipaksa cuti. Mulai dari hari ini kalian gak boleh kerja selama sebulan. Baik, Bu. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Sampai perusahaan ini bangkrut. Kalau bangkrut kan aku jadi gak perlu kerja. Oh, jadi itu niat asli dia ngerusuh di kantor. Untung aja aku bisa dengar suara hatinya pakai kalung ajaib titipan maminya. Nih, tas kamu. Sana pulang. Dan jangan ada yang berani ke kantor ini lagi. Guys, kita ke plan B. Aku gak akan biarin kantor ini hancur dan mudah. Kamu kerja ya? Aku ke kantor. Enggak kok, saya main game. Kamu juga ngapain di kantor? Kerja ya? Ya iyalah, kan lo sendiri yang suruh. Bu, omset perusahaan itu naik drastis. Kita butuh miliaran. Kok bisa? Kalian diem kerja selama ini? Hah? Gimana ya? Kalau perusahaannya bangkrut, bukan kamu aja yang gak kerja, tapi kita juga. Jadi selamat ya, cepat atau lambat, Pak Bos bakal ngasih kamu kerjaan baru. Karena ya mereka ngira kerja keras kami ini gara-gara kamu. Hah? Aku nggak mau kerja. Nggak mau capek. Tolongin aku, Kak. Lo cautis. Dasar anak bandel, ayo pulang. Jangan sampai suamiku tahu. Suami? Kali lagi teledor, gua habisin lu. Dasar istri gak guna. Maafin Atis, Ma. Kok suaminya bapak? Dengan kalung ajaib peninggalan cucuku dari masa depan, aku bisa mendengar suara hati orang lain. Coba aja aku nolak perjodohan itu. Kamu dijodohin? Kamu kok di sini? Aku kesini buat nolongin kamu. Sekarang ceritain tentang perjodohan kalian. Aku dipaksa mamaku buat nikah sama orang yang bantuin dia kampanye. Karena dia udah bantuin mama menang pemilu, kamu harus nikah sama dia. Atis punya mama baru. Karena anaknya bandel, aku selalu dikasarin sama suamiku setiap dia bikin onar. Mamamu pejabat? Namanya Bu Sri. Dia udah jadi pejabat selama 2 periode di kota ini. Masa, boy? Gua lapar. Mending kamu pulang. Bisa gawat kalau suami aku lihat. Becus masa gak sih? Gua hajar lo. Lepasin anakku. Bu Sri. Kamu, salam kenal. Aku Ruby, seorang reporter. Siapa kamu? Dengar-dengar kamu jodohin anakmu buat balas budi ya? Siapa dia? Kok bisa tahu? Aku tahu dari anakmu langsung. Dan aku punya bukti rekamannya. Aku dipaksa mamaku buat nikah sama orang yang bantuin dia kampanye. Mau kamu apain rekaman itu? Tenang aja, aku nggak bakal apa-apain rekaman ini. Tapi kamu harus lakuin sesuatu. Saya cupu, saya culun. Pas lagi jalanin hukuman, ada malaikat datang. Kamu siapa? Kamu ngapain jalan jongkok di sini? Nggak apa-apa kok. Saya cuma olahraga aja. Aku dibully sama seniorku di kantor. Hei anak baru, berani ya lu nyenggol senior? Maaf kak. Oke, sebagai hukumannya lu harus beliin gue kopi hitam gak pakai gula. Baik kak. Ini kak. Pahit banget sih. Kan kakak mintanya nggak pakai gula. Gak usah banyak alasan lu. Udah sana beliin yang pakai gula. Kalau sama senior itu harus nurut. Iya kak. Kamu dikerjain sama senior kamu kan? Kenapa kamu gak jujur? Kok kamu tahu? Well,
Instingku mengatakan demikian. Padahal aku dengar suara hatinya karena kalungan jahit hadiah dari tetangga. Nih, beli coklat atau apapun yang bikin kamu senang. Kamu gak usah kerja sampai pulang nanti. Emang kamu siapa ngatur-ngatur aku kayak gitu? Wow, sama aku bisa galak, tapi sama senior sendiri malah ciut. Nggak penting aku siapa. Yang terpenting ketika kamu sedih, kamu harus bangkit. Jangan mau ditindas. Bagus ya bolos kerja. Main kemana tadi? Kerjain tuh dokumen gue. Ya ampun, apalagi nih? Yang terpenting ketika kamu sedih, kamu harus bangkit. Jangan mau ditindas. Nggak mau. Aku nggak mau ditindas lagi. Berani lo ngelawan saya? Oh, jadi ini perlakuan kamu ke anak baru. Bos Arga. Saya nggak suka ada penindasan di kantor saya. Kamu saya pecat. Sana, bawa barang kamu dan pergi. Jadi kamu bos di sini? Kok kamu nolongin aku sih? Kenapa sih aku dibully terus? Lap air mata kamu. Laki-laki tuh nggak boleh lemah. Kamu siapa? Nggak penting aku siapa. Yang penting kalau kamu lagi sedih, kamu harus bangkit. Jangan mau ditindas. Kakek, dia siapa? Siapapun dia, kita harus membantu sesama. Siapapun aku atau kamu, bukannya kita harus membantu sesama. Saking miskinnya, apapun kami makan. Itu kan lauk punyaku. Anak-anakku, ayo kita makan enak. Makan enak. Untung aku sempat ngambil dompet Bu Haji. Dompet Bu Haji. Jadi makan. Bapak pasti nyari lagi kan? Dulu, Bapak pernah ditangkap polisi karena mencuri. Bapak dapat uang dari mana? Dasar pencuri. Mencuri! Untungnya, Bapak cuma ditegur dan gak dipenjara. Awas kamu kalau berani nyuri lagi. Enggak, nak, Bapak. Aku gak mau punya Bapak pencuri! Aku gak nyangka Bapak setega itu. Berkat kalung ajaib mendiang ibuku, aku bisa tahu suara hati Bapak. Mana bapak kamu? Pak polisi, saya salah apa Pak? Aduh, ada kita ke polisi. Harus bilang bapak nih. Pak polisi nuduh Bapak curi dompetnya. Lepasin anakku. Balikin dulu dompet saya. Dompet. Saya udah tobat, nggak nyuri lagi. Ya Allah, Pak. Tunggu, Bapak tadi beli makan pakai uang siapa? Beli. Bapak itu dapat makanan gratis dari Bu Haji. Gara-gara balikin dompetnya yang ketinggalan. Terima kasih banyak, Bu. Jadi dompetnya ketemuin itu punya polisi. Kakak nemu dompet? Ini dompet siapa, Kak? Nah, ini dompet saya. Kamu yang nyuri dompet saya. Aduh, gimana aku jelasinnya? Aku taburin tanah ke makanan orang biar bisa makan gratis. Makanannya udah kotor Pak, biar saya aja yang ngabisin. Tunggu, kok wajahnya mirip putriku? Gembel kurang ajar. Jangan kasar-kasar sama putriku. Kira bapak bisa ketemu kamu, nak. Aku kabur dari rumah setelah kami bertengkar. Aku benci sama Papa. Papa itu lebih milih uang daripada aku. Sejak itu, aku nggak pernah dengar kabarnya lagi. Masih belum ada kabar Pak. Aku sakit, dan hidupku nggak akan lama. Kalau kamu akan jadi pewarisku. Aku pun terpaksa anak pembantuku yang setia jadi anakku. Maafin papa ya, nak. Ayo kita pulang. Oh ya, mulai sekarang kamu bisa kerja lagi di pembantu. Apa? Jadi dia kira aku anaknya, bisa aku manfaatin nih. Yaudah ya Pak, kita pergi. Aneh, kok Putri Aura masih hidup? Setelah Putri Aura kabur, aku nggak sengaja nemuin dia di jalan. Wah, itu kan Tuan Putri. Aku mencelakainya dan membuangnya ke laut, supaya warisan ayahnya jatuh ke tanganku. Selamat tinggal Putri. Aku nggak akan biarin dia ngerebut warisanku. Akhirnya aku bisa hidup enak. Oh iya, Papa punya hadiah buat kamu. Ini kalau peninggalan almarhum ibu kamu.
Harusnya papa kasih ini sebelum kamu pergi. Tunggu, kayak ada yang aneh. Kenapa tanda lahir putriku nggak ada? Makasih banyak ya, Pak. Permisi, Putri. Ini minumannya udah siap. Minuman ini udah kuracun. Racun? Tunggu, kok aku bisa dengar suara hatinya? Duh, panas banget. Pacar super duper nggak peka. Bro, bukannya lindungi cewek lo malah kekenyangan. Kamu bisa nggak sih sekali aja peka kayak Abi ke Ara? Aku tuh iri tahu. Beb, tungguin gue. Hah, capek gue disindir apa kamu lu. Bisa nggak sih cewek itu to the point? Gue kan bingung. Ngapain kamu monyong-monyong gitu? Mau ditampal gini? Gitu aja nggak peka. Aku tuh minta bibirku dibersihin yang romantis gitu. Aku iri deh sama Ara. Dia itu cowoknya peka. Kayak kamu. Kok pacarku makin sensi sih? Padahal dulu biasa aja, walaupun aku nggak peka. Bantuin gue buat peka, please. Gampang. Asal ada hepeng. Oke, let's go. Belajar tentang cewek sama gue. Kata sohib gue, kalau cewek lagi bengong berarti bosan. Harus dikagetin terus dijailin. Kamu apaan sih? Aku kan jadi luntur. Kamu bosan kan? Makanya aku kaget. Aku tuh bosan, maunya diajak jalan-jalan bukan dijailin kayak gini. Sayang, tunggu! Aduh, udahlah lapar, ketubruk lagi. Sorry ya mbak, ini aku ada uang buat makan. Wah, makasih banyak. Sebagai gantinya, kamu ambil kalung ini. Kamu harus tahu isi hati pacarmu yang sebenarnya. Ini peninggalan nenek moyangku yang bukan pelaut. Susah banget buat Arga mutusin aku. Aku kan udah gak cinta sama dia. Ini kan suara pacarku. Aku maunya dia yang putusin aku. Soalnya aku gak tega putusin dia. Jadi selama ini Nih bayaran lo. Thanks ya udah bikin Arga tambah nyebelin. Cara gue berhasil kan? Si harga bikin lo kesel lagi. Iya bikin gue kesel. Terus gue udah marahin juga. Tapi kok tetap aja ya gue gak diputusin. Udah lah, putusin duluan aja. Biar lo bisa bebas. Dan kan lo juga udah gak cinta sama dia. Makanya lo pura-pura kesel. Biar gak peka. Jadi ini alasan kamu berubah? Dulu kamu gak pernah komplain masalah sifatku, tapi sekarang sensi? Arga, aku bisa jelasin. Gak usah kasihani aku lagi. Sekarang kita putus. Kamu udah bebas dari aku. Cinta emang gak bisa dipaksakan. Daripada makin sakit, mending lepaskan.